Selamat datang kembali lagi bersama Apple Recreation. Semoga kita diberikan kesehatan dan murah rezeki, dan mari kita analisa emas. Sekarang harga emas di 2020 ya. Sesuai prediksi dia turun, habis itu ke atas, ternyata di dalam supply 2030 dia ada reject ke bawah ya, ke 20. Sekarang dia kalau dilihat dia mau ke bawah tapi masih ditahan 2020 ya, karena masih dalam supply, atau dia gantung dulu belum saat dia turun ya. Oke. Dan di sini kita bisa lihat bahwa semakin dia dekat trendline, dia semakin didorong ke bawah ya. Nah, oke. Jadi untuk sekarang saya lihat dia mau ke bawah ya. Selama dia pecah di 20 akan ke 15. Kalau dia pecah akan ke 2010 atau 29. Dan kalau dia bisa pecah trend line di sini, kalau dia breakout, ada potensi dia mau uji sekali lagi 2030. Oke. Terus aku ada garis trend line di sini, satu trend line dalam segitiga. Kalau di 2010 di situ dia ada reaksi, reaction, dia akan cari low high lagi ya. Di sini buy harusnya 2009. Jadi hati-hati. Oke. Dan selanjutnya kalau 30 pecah dia akan naik ke atas lagi, jadi hati-hati. Ini sinyalnya sudah dibuatkan ya. Sell low-nya di 2020, 2050 atau 55. Medium-nya di 39, high-nya di 30 ya. Tinggal planning mau sell di mana. Oke, kalau merasa 2030 bisa breakout, ya udah ambil buy. Seandainya kalian bisa lihat kalau harga sudah breakout. Kalau tidak bisa jangan sesekali masuk ya, oke. Dan buy harusnya di 2009, medium risknya di 2000, low risknya di 1090 atau 82. Oke. Jadi tinggal tunggu harga aja konfirmasi supaya TP dan SN-nya lebih seimbang ya. Untuk sekarang kan harga tengah-tengah nih, jadi SN-nya perlu di atas ini ya, atau kalian buy SN-nya perlu di bawah sini ya kan. Jadi terlalu high risk. Oke. Karena ini harga pembukaan, ini udah pasti antara dia naik atau turun, betul ya. Dan ini kalian planning dulu harga sini, jangan sembarangan masuk ya. Oke. Kita cek di dolar. Oke. Dolar masih main situ-situ aja. Apakah emas bisa apakah dolar bisa naik lagi? Ya, kemungkinan bisa sih, karena ada beberapa anggota LMC sudah mulai pidato ya. Mungkin mereka mau kasih bahas beberapa kata mungkin supaya bisa buat dolar bisa naik ya. Oke. Terus kita cek minyak sesuai di prediksi. Sekarang dia kena trend line, sisa langsung dia kena dorong ke bawah ya. Sekarang masih dalam trend line. Kalau harga tidak bisa dia breakout di atas, dia akan turun. Oke. Kalau dia bisa breakout, dia akan naik di sini, dorong ke bawah lagi. Kalau dia turun di 71 boleh ambil buy lagi. Semoga dia bisa pullback uji lebih tinggi lagi kalau ini pecahin. Oke. Bitcoinnya masih di sideways gitu ya, atas bawah 27, 28, 29 gitu. Oke, kalau kita bahas emas, apa kondisi sudah selesai? Kalau selesai dia akan cari low ya. Kalau dia gak mau turun, dia sengaja gantung mau uji sekali lagi 30 ya. Kadang-kadang dia turun setengah, habis itu coba uji lagi. Kalau memang jenuh dia akan turun lebih dalam. Oke. Kita kembali lagi ke news ya, ke news. Oke. Ini hari Selasa, newsnya ada si
Jackson speak juga pidato, Bill Norris juga, sama William juga speak juga ya. Sekarang udah anggota sih udah mulai pidato ya. Nah, mungkin menurut saya sih mereka akan bilang ya bahwa si Jerome Powell, kami belum turun suku bunga ya. Jangan terlalu isu-isu bahwa akan terjadi turun suku bunga ya. Karena saya melihat banyak yang menilai bahwa akan turun suku bunga ya untuk kedepannya. Tapi menurut saya masih belum, masih jauh ya karena inflasi masih 5% ya, kecuali inflasi sudah 3% atau 2,% ya. Kalau sudah datanya keluar ternyata inflasi sudah 2%, selanjutnya Bank Sentral akan turun suku bunga ya jika tidak ada terjadi ekonomi resesi atau eh, permasalahan perbankan ya situ. Jadi kan sedangkan si Jerome Powell dia aja pun nggak berani bilang bahwa kedepannya saya akan turun suku bunga. Dia pun nggak berani bilang karena dia perlu data selanjutnya karena dia menilai inflasi sekarang masih tinggi loh, 5% loh, jangan 5% bukan rendah loh, masih tinggi ya. Jadi itu saat double loh, 2% double 4%, berarti ya 4,5, double setengah loh itu. Jadi masih tinggi. Jadi perlu 6 bulan atau beberapa bulan lagi atau akhir tahun ya. Kalau akhir tahun inflasi masih belum tercapai ya, itu bisa aja sampai tahun 2004 baru mulai turun ya. Belum tentu akhir tahun turun, tapi perlu dilihat datanya ya. Berarti ya mereka tetap bulat 2% ya 2%, nggak bisa digugat di situ ya. Cuma ya mereka ada kondisi lah, mereka udah tahu memang sekarang ambil putusan sangat ketat ya, nanti dia naik terus nanti akan terjadi perbankan masalah yang menenggak. Oke. Mungkin ya kita lihat mungkin sementara kalau saya ada inflasi ada kemajuan berarti selanjutnya pertemuan FOMC akan pause ya jika perbankan sudah nggak ada masalah, mungkin inflasi turunnya sesuai yang diharapkan, jadi mereka akan pause dulu sementara, lihat dulu selanjutnya. Kalau selanjutnya dia turun lagi pasti akan pause lagi. Kalau dia inflasi nggak makin naik, wah itu bahaya juga sih. Nah, itu bisa berubah pikiran lagi ya. Jadi tetap hati-hati. Mereka perlu lihat situasi sih. Kalau situasi sudah perbankan sudah benar stabil, ekonomi sudah bagus, itu ada kemungkinan akan naik suku bunga lagi seperempat ya, jika tidak ada masalah. Oke, kita kembali ke gold. Kayaknya oke, kita lihat dia sudah mulai kayak mau biru gitu ya, mau break, mau ke atas lagi ya. Oke lah, sekarang dia mau kemana biarin aja, yang penting selama harga belum sesuai yang kita planning kita nggak usah pusingkan. Oke, dan nggak ada yang bisa dibahas lagi. Oke, sampai jumpa, bye bye.